Gitu. Jadi saya jawab langsung di sini terkait tentang kehadiran saya di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan saya sempat dikasih kesempatan untuk bicara juga, ya saya katakan bahwa kalau santri pinter ngaji, pinter secara ilmu dunianya, terus mandiri, maka itu menjadi calon-calon pemimpin yang baik dan bagus. Saya nggak tahu kalau itu bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi, mana saya tahu kan itu. Nah, di sini Luki Hakim memberikan penjelasan kepada saya, yaitu langsung mend-DM saya beliau bahwa video tersebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin mengklarifikasi video saya yang kemarin, yaitu dimana ketika saya membahas tentang Luki Hakim yang ikut jemaah Al Zaitun melantunkan nyanyian-nyanyian atau salam-salam dari orang-orang Yahudi, dari bangsa Yahudi tradisional. Itu katanya lagu tradisionalnya orang Yahudi, dan di situ ada Luki Hakim. Dan saya melihat di situ memang Luki Hakim memberikan gimmick wajah atau respon yang cukup aneh, teman-teman. Kok kita sebagai seorang muslim nyanyi-nyanyi seperti ini, itu kelihatan dari gelagat Luki Hakim. Dan di situ saya tidak memiliki informasi yang begitu detail karena saya hanya mendapatkan informasinya dari media sosial seperti TikTok dan juga YouTube. Dan saya juga tidak menelusuri begitu jauh mengenai hal tersebut dan hanya mendapatkan beberapa potongan video mengenai statement atau pernyataan dari Luki Hakim. Nah, di sini Luki Hakim memberikan penjelasan kepada saya, yaitu langsung mend-DM saya beliau bahwa video tersebut atau video statement tersebut Luki Hakim di posisi belum melakukan atau ikuti acara khotaman Al-Quran atau apa itu saya tidak tahu, yaitu acara nyanyi-nyanyi salamnya orang Yahudi, tetapi video itu adalah sebelumnya, sebelum Luki Hakim ikut nyanyi-nyanyi. Dan di video itu saya menyampaikan sesuatu yang kurang tepat mengenai pandangan saya atau kalimat saya, yaitu saya menyatakan apakah menyanyikan lagu Yahudi itu tidak aneh, tidak menyimpang. Sedangkan di situ pernyataan yang dibuat oleh Luki Hakim adalah perihal kurikulumnya, ya kurikulum dan lain sebagainya, dan juga mengenai kepribadian Panji Gumilang. Nah, di video itu saya melihatnya adalah 9 bulan yang lalu, sekitar ya 7, 8, 9 bulan yang lalu kejadiannya, teman-teman. Tetapi kalau kita ingin melihat dari sejarah Al Zaitun atau Panji Gumilang, memang dari dulu ya, dari dulu tahun 2002 MUI sudah mendapatkan temuan bahwa di dalam Ponpes Al Zaitun itu banyak sekali melakukan penyimpangan dan penyesatan, serta sudah diketahui banyak umum bahwa di situ memang nyeleneh, menyimpang dan tidak sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Terus tuh bergulir tuh dari tahun 2002 sampai sebelum Covid pun itu sudah banyak melakukan pembaharuan di dalam beribadah. Tapi setelah kami ngobrol diskusi panjang lebar, ternyata adzan dan sholat itu pernah sudah dilaksanakan jauh hari sebelumnya, kan sebelum Covid sudah dilaksanakan seperti itu. Belum lagi kasus-kasus, ya Panji Gumilang banyak sekali tersandung kasus-kasus miring. Al Zaitun selalu trending topik ketika dia melakukan bukan prestasi ya teman-teman, tetapi melakukan berbagai macam tindakan yang tidak bermoral. Kabarnya miring terus. Al Zaitun selalu dibicarakan dengan kabar miring, bukan dengan kabar positif atau kabar prestasi. No, tapi miring terus. Dan di situ 9 bulan yang lalu itu videonya dipublik, Luki Hakim memberikan pernyataan, ya di Al Zaitun selama ini tidak ada yang aneh-aneh, semuanya berjalan normal atau biasa saja begitu. Sedangkan jelas bahwa katanya sholat Idul Fitri yang menyimpang itu sudah dilakukan sejak sebelum Covid katanya. Berarti pada tahun 2020, 3 tahun yang lalu berarti ya teman-teman, sampai sekarang baru dipublikasi. Bagaimana responnya? Ya tidak ada yang aneh katanya Luki Hakim. Tetapi memang saya salah di situ bahwa menyandingkannya dengan lagu-lagu salam Yahudi. Tetapi kalau kita ingin menarik kepada jejak digitalnya Ponpes Al Zaitun, bukan cuma salam Yahudi itu yang aneh dan nyeleneh atau menyimpang dari syariat, banyak sekali penyimpangannya yang mungkin Luki Hakim tidak ingin mencari tahu ke sana. Ya di sini saya sebagai seorang muslim juga ingin mengajak ya dan saling mengingatkan tentunya, bukan ingin memojokkan Luki Hakim. No, saya juga melihat di situ bahwa beliau sedikit bingung dengan lagu-lagu salam-salam Yahudi itu. Tetapi yang saya angkat di sini adalah banyaknya penyimpangan yang mereka lakukan. Sehingga dengan banyaknya penyimpangan dan hal-hal yang tidak wajar di dalam Al Zaitun, dan itu ditanggapi ya biasa-biasa saja, kalau menurut saya itu kurang tepat. Dan bagi saya itu adalah suatu yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Sama-sama kita akan bertanggung jawab di hadapan
Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita ucapkan. Ya, Luki Hakim dengan memberikan statement sanjung-sanjungan kepada Ponpes Al Zaitun sehingga itu bisa menaikkan citra Al Zaitun, dan banyak orang yang sekolah ke sana, mondok ke sana dengan mendengarkan, oh, Luki Hakim saja memuji Panji Gumilang, memuji kurikulumnya. Ya udah, kita sekolah di sana saja. Kita menuntut ilmu di sana saja. Dan ini kita sebagai influencer juga akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Apabila kita mengajak orang kepada hal-hal yang menyimpang atau menyarankan orang kepada hal yang menyimpang. Saya tidak menyebutkan di sini Luki Hakim memberikan saran untuk kita menempuh pendidikan di sana. Tetapi pernyataannya, sanjungan-sanjungannya itu bisa mempengaruhi orang yang mendengarkan untuk sekolah ke sana. Sedangkan ajarannya sangat-sangat menyimpang. Itu saja sebenarnya dari saya yang ingin saya klarifikasi. Ya, terlepas dari hal ini teman-teman, kita akan tetap pada ujung poin yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak akan pernah membenarkan apa yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun ini, karena sudah memang banyak sekali penyimpangan di dalamnya. Bukan cuma mengenai lagu nyanyian-nyanyian salam itu, tetapi dari berbagai rentetan yang telah kita pelajari dari sebelum-sebelumnya. Untuk Bang Luki Hakim, saya di sini mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut ya kurang tepat, tetapi untuk menyanjung Al Zaitun dengan narasi-narasi seperti itu, bagi saya pribadi itu juga kurang tepat. Karena apa? Kita sudah melihat banyak sekali penyimpangan di dalamnya. Bahkan Al Zaitun sudah melakukan ya nyanyian-nyanyian seperti itu dari dulu. Udah bertahun-tahun dulu. Bahkan ada videonya di Fakta Israel. Ada di situ. Mereka nyanyi-nyanyi lagu-lagu keroncong pakai salam-salam Yahudi dan mempublikasikannya. Begitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin saya klarifikasi di video ini. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan apabila ada kata-kata dan informasi yang tidak pas atau tidak tepat, itu mulai dari kekhilafan dan kesalahan saya, kebodohan saya. Tapi apabila ini benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau menjawab pertanyaan yang banyak gitu. Jadi saya jawab langsung di sini terkait tentang kehadiran saya di Pondok Pesantren Al Zaitun. Itu terjadi tahun yang lalu. Saya datang 2 kali. Pada kedatangan pertama itu ada videonya saya pakai baju putih dan diwawancara oleh media terkait apa yang terjadi, apa yang dilakukan di Al Zaitun. Saya bilang bahwa di dalam saya silaturahmi melihat peternakan kambing, terus ada pertanian yang modern dan juga pembuatan kapal. Dan ditanya apakah ada kejanggalan-kejanggalan. Saya nggak tahu kenapa media nanya itu sama saya. Saya bilang sejauh yang saya lihat pada saat itu tidak ada hal yang aneh, tidak ada hal apapun, dan semuanya malahan santrinya diajak untuk melakukan kewirausahaan. Itu pada saat itu yang pertama. Lalu yang kedua saya hadir lagi ke Al Zaitun, diundang sebagai wakil bupati di sana, dan ada peringatan 1 Syuro. Lalu ada khataman Quran gitu. Dan saya sempat dikasih kesempatan untuk bicara juga. Ya saya katakan bahwa kalau santri pinter ngaji, pinter secara ilmu dunianya, terus mandiri, maka itu menjadi calon-calon pemimpin yang baik dan bagus. Dan di akhir acara itu lalu ada sambutan dari Pak Syekh Pak Panji, dan baru tuh yang ramai kemarin ada ini salam yang katanya ala Yahudi. Saya juga kan nggak pernah tahu ada seperti itu, malah saya baru tahu di situ gitu. Jadi ya sebagai tamu saya diminta berdiri, ya berdiri, dan saya juga sempat rada bingung sebenarnya. Kita semua yang hadir di situ diminta berdiri, lalu untuk mengikuti kan nggak tahu itu apa kan gitu. Saya malah sempat berpikir apa ini bahasa apa gitu, mungkin keterbatasan pengetahuan saya nggak tahu kalau itu bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi, mana saya tahu kan gitu. Dan sudah ngikutin. Habis itu cuman saya lihat kok ada hal yang berbeda yang biasanya saya tidak lihat di pesantren lainnya. Cuman sampai di batas itu saja. Habis itu ya sudah, saya acara selesai pamitan dan udah nggak pernah ke situ lagi. Dan yang kemarin sholat Idul Fitri pun saya kan lebarannya di Jakarta, udah bukan jadi wakil bupati. Jadi saya juga tidak hadir di sholat Idul Fitri yang viral yang katanya beda saf. Jadi saya sebenarnya tidak terkait, ya sebagai kenal tentu, silaturahim tentu ada, tapi saya bukan pengurus, bukan donatur, bukan juga didonaturi, dan juga bukan, saya juga nggak sekolah anak saya di situ. Artinya ya itu menjadi tanggung jawab masing-masing lah.